Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Cahya dari kelas Keperawatan 4A dengan NIM 88822214. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS Literasi Finansial. Apa saja sih yang dipelajari dalam literasi finansial? Saya mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengelola, dan mengontrol pengeluaran keuangan pribadi atau keluarga untuk memenuhi tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu saya juga memahami tentang jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, serta resiko dan potensi keuntungannya. Lalu saya juga mempelajari tentang perlindungan asuransi. Manfaat mempelajari literasi finansial yaitu peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi dengan lebih efektif, lalu pengambilan keputusan keuangan dengan bijak, lalu persiapan untuk masa depan yang lebih baik termasuk untuk persiapan pendidikan anak-anak, pensiun, atau keadaan darurat. Setelah melakukan riset reksadana pasar uang yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi, 1. Sukor Invest Money Market Fund 13,7%, 2. Cipta Dana Cash 14,32%, 3. Mega Dana Cash 14,83%. Lalu ada reksadana pendapatan tetap yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi. 1. Ada Dana Mas Stabil 17,48%, 2. Spring EDR Fixed Income Fund Kelas A 10,29%. Berikut beberapa contoh produk asuransi yang dapat membantu menjaga atau melindungi kehidupan sebuah keluarga. 1. Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial kepada keluarga jika terjadi kematian tertanggung. Contohnya yaitu Manulife Indonesia dan Prudential Indonesia. Yang kedua ada asuransi kesehatan, memberikan perlindungan finansial terhadap biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Contohnya Manulife Indonesia, Prudential Indonesia, dan Allianz Life. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Produk ini dirancang khusus untuk menyediakan dana pendidikan bagi anak-anak di masa depan. Contohnya yaitu ada Mandiri, BNI, Manulife Indonesia, dan Prudential Indonesia. 4. Asuransi kecelakaan memberikan manfaat jika tertanggung mengalami cedera atau kecelakaan yang menyebabkan kecacatan atau kematian. Contohnya Jasara Harja, Prudential Indonesia, Manulife Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana rencana keuangan saya mulai dari saat sekarang, saat lulus, saat mulai bekerja, saat berkeluarga, dan saat pensiun. Saat ini karena saya belum bekerja, jadi jumlah yang dikelola yaitu sekitar 500.000 sampai 1 juta. Fokus saya pada pengelolaan anggaran bulanan dan menabung untuk dana darurat. Mengembangkan keuangannya dengan cara saya akan memanage keuangan pribadi yang diterima dari orang tua dengan memprioritaskan pengeluaran yang paling penting dan mulai membiasakan menabung. Saya akan memproteksi keuangan dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan akan membantu melindungi saya dari biaya medis yang tidak terduga. Saat lulus kuliah, jumlah yang dikelola saya itu sekitar 1 juta sampai 3 juta. Setelah lulus, saya akan mempersiapkan untuk memasuki dunia kerja dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk investasi jangka pendek dan menabung untuk kebutuhan mendatang. Mengembangkan keuangannya dengan cara saya akan mulai membuat anggaran yang mengatur pendapatan dan pengeluaran secara teratur. Lalu saya akan memprioritaskan untuk menabung sebagian dari pendapatan saya setiap bulan dan saya akan menyediakan tabungan darurat. Memproteksi keuangannya yaitu dengan cara mulai merencanakan tujuan keuangan jangka panjang saya. Saat sudah bekerja, jumlah yang dikelola yaitu sekitar 3 juta sampai 7 juta. Saya akan memulai investasi jangka panjang. Mengembangkan keuangannya yaitu dengan cara saya akan menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu saya akan membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran saya. Lalu memprioritaskan untuk menabung setiap bulan. Saya akan mengalokasikan sebagian dari pendapatan saya ke investasi jangka panjang. Memproteksi keuangannya yaitu dengan cara asuransi dan mulai merencanakan pensiun dengan berinvestasi dalam reksadana pensiun.
Saat berkeluarga, jumlah yang dikelola yaitu sekitar 7 juta sampai 10 juta. Saya akan meningkatkan perlindungan finansial dengan asuransi jiwa untuk melindungi keluarga dan menabung untuk dana pendidikan anak-anak. Mengembangkan keuangannya yaitu dengan cara saya akan membuat rencana keuangan keluarga dan mengatur anggaran keluarga. Lalu saya akan tetap berinvestasi jangka panjang. Lalu untuk memproteksi keuangannya yaitu dengan asuransi jiwa, asuransi kesehatan keluarga, dan perencanaan estate. Saat sudah pensiun, jumlah yang dikelola oleh saya sekitar 10-50 juta. Saya akan menjaga rencana pensiun dengan terus menambahkan ke reksadana pensiun atau investasi lainnya. Mengembangkan keuangannya dengan cara evaluasi sumber pendapatan pensiun dan mengatur anggaran pengeluaran. Lalu manfaatkan dana pensiun dengan bijaksana. Untuk memproteksi keuangannya yaitu dengan cara asuransi kesehatan dan perawatan jangka panjang, asuransi jiwa, dan perencanaan warisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.